Ini yang tentu pasti Ibu sangat sedih dan saya sangat sedih ketika kita ingin mengangkat citra BUMN, membangun kinerja BUMN, tetapi kalau oknum-oknum di dalamnya tidak siap, inilah yang terjadi. Dengan itu, saya sebagai Kementerian BUMN tentu akan memberhentikan Saudara Direktur Utama Garuda, dan tentu proses daripada ini, karena ini perusahaan publik, pasti ada prosedurnya lagi. Pemirsa, terungkapnya penyelundupan onderdil Harley Davidson dan sepeda lipat Brompton di dalam pesawat Garuda Indonesia turut menguak carut-marut manajemen perusahaan penerbangan plat merah ini. Diungkap oleh Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) saat mendatangi Kementerian BUMN hari Senin kemarin, dan IKAGI melaporkan adanya pelanggaran aturan terkait jam kerja. Dari Ketua IKAGI Zainal Mutakin diketahui jika awak kabin Garuda Indonesia ternyata ada yang bekerja sampai 18 jam dalam sehari, dan ini hanya satu dari tekanan kerja yang mereka hadapi. Sudah ada Pak Zainal Mutakin bersama kami saat ini. Pak Zainal, memang seperti itu tekanan kerja yang terjadi selama beberapa waktu terakhir? Ya, memang ini puncaknya, puncak gunung es yang sebenarnya belum pernah terjadi seperti ini. Dulu ada memang 18,5 jam sampai lebih, itu memang sifatnya irregularitas ya. Artinya memang tidak dalam bentuk reguler. Ya, tapi ini diregulerkan, dipatenkan sama si Pak Ari ini. Sehingga teman-teman tuh kayak merasa kaget gitu. Baru kali ini kita terbang dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi yang memang tidak nyaman, dengan kebijakan-kebijakan yang memang pada saat Pak Ari memimpin itu banyak kebijakan yang memang merugikan kita sebenarnya. Bukan hanya awak kabin saja ya, pegawai darat juga sama. Oke. Nah ini Pak Zainal, mengenai tekanan kerja ini, apakah memang dirasakan semua karyawan awak kabin atau seperti apa? Karena kalau kita ketahui IKAGI juga nampaknya terbelah ya. Ada dua versi. Karena gini, yang versi yang sana itu lebih banyak para senior. Jadi banyak yang FSM atau purser ya, atau manajer di pesawat. Mereka kan tidak banyak terbang, ya kan, sehingga jadi perspektifnya berbeda. Karena kalau saya kan berdiri di tengah-tengah, Pak. Kami kan di serikat pekerja. Jadi ini bukan antara yang pro dan kontra terhadap Pak kepemimpinan Ari Askara, atau gimana sih sebetulnya? Maksudnya apa yang di mana? Dua kubu ini, dua kubu memang pro dan kontra. Saya kontra dengan Pak Ari dengan kebijakannya. Kalau yang satu lagi memang pro Pak Ari karena memang diuntungkan dia. Karena ada beberapa privilege yang diberikan oleh Pak Ari ke orang yang masuk dalam kelompok dia. Privilege seperti apa yang Anda maksud? Ya, contoh misalkan terbangnya gampang, dia minta terbang kemana aja mungkin bisa dilakukan. Kayak contoh kemarin, pengambilan pesawat yang baru, yang Airbus, New Airbus, itu pengambilan kedua atau ketiga, itu ada beberapa perwakilan dari serikat pekerja ikut dalam penerbangan itu. Padahal di dalam aturannya yang saya tahu itu hanya 3 bagian yang ikut, pilot, teknik, dan DKPP. Dan itu dirasa sebagai privilege menurut Anda? Ya, menurut saya iya. Karena itu nggak boleh kan dilakukan oleh kan tidak ada peran di situ di dalam pengambilan pesawat. Untuk apa dia ikut-ikutan? Kecuali dia melakukan servis ya, ya kan? Dia hanya mewakili dari serikat pekerja. Dan ketidakadilan yang dirasakan selama ini apakah sudah pernah dilaporkan sebelumnya? Sudah pernah disampaikan? Itu sering kita lakukan terkait dengan perselisihan perjanjian kerja bersama. Itu kan sebuah diskriminasi yang sangat kental. Artinya gini, ada beberapa serikat pekerja di Garuda Indonesia diperlakukannya beda dengan kami. Contoh gitu, yang sekarang ini ya, yang sekarang ini yang berselisih dengan saya, itu iurannya sekarang itu diakomodir oleh perusahaan. Iuran keanggotaan serikat mereka itu diakomodir dengan adanya pemotongan langsung, dipotong langsung iuran keanggotaan serikat pekerja. Sementara kami yang sudah bertahun-tahun itu dihentikan tanpa penjelasan yang jelas. Pak Zainal, ini kan salah satu tindakan yang saya anggap drastis. Ini iuran keanggotaan ini untuk apa? Untuk kegiatan serikat pekerja. Jadi serikat pekerja itu kan harus ada iurannya, Pak. Jadi ada tiap bulan itu kita bayar iuran, per anggotanya berapa, itu dimasuk dalam sebuah rekening kita, kemudian itu digunakan untuk. Anda sendiri sudah berapa lama di Garuda? Sudah ada 26 tahun lebih. 26 tahun lebih ya. Jadi Anda sudah merasakan kepemimpinan yang berbeda-beda dan Anda merasakan pada saat makanya ini yang pemimpinan saya pikir yang paling parah nih. Pak, ini saya sebagai wartawan kemudian sering mendapatkan undangan-undangan untuk press conference gitu ya. Saya juga mendapat undangan dari
IKG yang di sana. IKG begitu ya. Saya juga sempat bingung. IKG versi A dan B. Versi A dan B. Ini kok ada beda gitu kan. Jadi polemiknya sekarang bukan hanya soal kasus Harley saja, tapi ternyata terkuaklah adanya dualisme di dalam tubuh Garuda itu sendiri. Tetapi pertanyaannya, sanggahan dari yang satunya, yang grup yang ini, bahwa katanya IKG versi Bapak ini adalah bentuknya bukan serikat, tapi ormas, katanya yang sering mengatakan hal-hal buruk kepada pihak luar di Garuda. Ini apa konfirmasi dari Pak Jadi Zainal gini, Mutakin? jadi memang Pak Ari itu sengaja membelah kita. Karena persoalannya kami itu mengkritisi tentang kebijakan PKB yang tidak sesuai dengan undang-undang. Sehingga itu kan mengganggu kinerja perusahaan, kinerja Pak Ari pada saat menjabat. Nah, untuk tidak mengganggunya, kami disingkirkan. Dibentuklah IKG yang baru tandingan. Legal standingnya sebagai ormas atau enggak? IKG yang ini juga menyalahi aturan karena dia tidak sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang kita punya. Hari ini juga ada konvers Pak Zainal dari sekretariat bersama ya karyawan PT Garuda Jam 2 Indonesia. siang. Iya. Nah, tadi saya udah konfrontir dengan di program iNews ya tadi. Saya bilang, enggak, kalau dibilang ormas, di mana ormasnya? Karena sebuah perkumpulan itu bisa tafsirannya ada dua. Perkumpulan yang berbadan hukum, perkumpulan tidak berbadan hukum. Nah, kalau ormas itu kan pencatatannya di Kementerian Dalam Negeri. Kami kan di Kemenkumham. Ada juga tudingan-tudingan Pak Zainal Mutakin dari yang satunya lagi mengatakan bahwa pihak IKG-nya Pak Zainal Mutakin dan kawan-kawan adalah mereka-mereka yang sudah di-grounded, yang diberhentikan gara-gara melakukan pelanggaran-pelanggaran. Konfirmasi lagi nih, makanya saya bilang pelanggaran itu harus dibuktikan. Jadi pelanggaran itu seperti apa? Kalau pelanggaran itu memang benar-benar pelanggaran sesuai dengan aturan main yang ditetapkan perusahaan, itu mungkin bagian dari pelanggaran. Tapi kalau pelanggaran itu dibuat-buat oleh perusahaan, apakah itu tidak melanggar pelanggaran? Dibuat Zainal sendiri memiliki pengalaman dilarang terbang seperti itu? Iya, saya artinya gini, ketika saya mengkritisi kebijakan perusahaan itu, dianggap kan mengganggu mereka kan. Nah, itu yang saya tertarik gitu. Anda dianggap mengganggu, mengganggunya itu karena apa? Mengganggunya tadi, Pak. Selalu saya minta beberapa kali pertemuan, artinya menjelaskan apa sih yang menjadi masalah ketika kami meminta hak runding dan hak berorganisasi. Like and dislike atau bisa saja terjadi seperti itu. Jadi kalau memang kalau ada kesalahan di dalam organisasi kami yang kami pimpin, ayo tunjukkan kesalahan di mana gitu loh. Biar nanti kan jelas kan. Ayo kalau memang itu tidak ini, ayo kita upaya hukum gitu loh. Nah, mereka tuh maunya seperti ini. Nggak usah kita menuju pada hukum, kita ngobrol sama-sama di dalam internal, selesaikan sama-sama. Tapi nggak bisa selesai. Kenapa? Karena kepentingannya beda. Sejak kapan polemik-polemik seperti ini terjadi? terjadi? Itu di 2018, bulan pertama kali Pak Ari masuk lah di Garuda. Jadi sejak Pak Ari diangkat itu sudah terjadi awalnya memang seperti itu. Jadi awalnya memang Pak Ari bilang kami akan membahagiakan karyawan. Semuanya happy. Tapi udah pelaksanaannya bukan happy, Pak. Hanya sebagian orang aja di happy. Pak Zainal Mutakin ada sudah 26 tahun di Garuda begitu ya. Tapi kemudian carut-marut manajemen internal ini terungkap ke publik, dan kalau kita lihat di YouTube sudah jadi trending, Pak, soal ini borok-borok di Garuda. Apa tujuan akhirnya, Pak, dari semua ini, dari Pak Zainal Mutakin? Mungkin apakah kemudian ada rencana berdamai juga dengan ini kan sebenarnya adalah sebuah pengalaman pribadi, pengalaman teman-teman yang pernah diungkap sebenarnya dulu. Gitu. Cuma dipendem aja mereka. Karena nggak ada dipendem karena apa? Salurannya kemana gitu kita mau laporkan. Jadi karena artinya belum pernah, tadi Anda mengatakan sudah sempat melaporkan tapi tidak itu persoalan laporan, persoalan terkait dengan PKB, Bu, Pak Ibu. Jadi PKB itu kita laporkan ke beberapa pihak, ke Menaker, ke BUMN, kemudian ke Perhubungan semacam. Kami meminta ini persoalan ini mau diapain gitu. Kalau memang tidak bisa bertemu dengan Menteri BUMN, apakah ada yang dijanjikan oleh Menteri BUMN untuk menyelesaikan Pak Erick masalah bilang manajemen? akan diselesaikan dengan baik. Artinya kalau memang kalau larinya ke masalah hukum, ada pihak yang berwenang untuk melakukan itu. Kalau memang sifatnya secara internal, mari kita duduk bersama-sama untuk mencari solusi. Dan kami berjanji juga, kata Kementerian BUMN bilang, kami akan menghadirkan atau memilih direktur Garuda yang bermoral, gitu, berperilaku baik semacam gitu, Pak. Saya kok jadi mikir gini, Pak. Saya sebagai katakanlah juga konsumen dari Garuda begitu ya, beberapa kali lah naik Garuda, dan kalau misalnya ada dualisme dari dua grup karyawan yang berbeda, apakah itu kemudian tidak berpengaruh pada servis yang diberikan kepada konsumen? Enggak. Jadi gini,
kubu ini sebenarnya tidak signifikan Pak sebenarnya. Jadi Kubu dia yang hanya mana? Kubu yang si Pak Ahmed ini, dia hanya sekitar 300 orang kalau salah. Kalau Kalau saya kan kubu 2065 orang. 2000 65 buktinya dari apa? ada di Tanda tangan? form registrasi pendaftaran. Itu jadi jelas. Jadi Dan semuanya terdiri dari awak kabin? iya, atau? semuanya awak kabin Oke. atau pramugari-pramugara. Jadi memang tergabung dalam sebuah serikat pekerja yang satu sebenarnya IKG. Tapi karena kepentingan politik dan kepentingan strategis si Pak Ari ini, maka dipecah lah kita. Tapi pada dasarnya teman-teman juga tahu mana yang harus diikuti, mana yang tidak. Ini mempengaruhi servis tidak Pak? Tidak. Di kabin segala Tidak, macam. karena seluruh persoalan ini tidak terkait dengan persoalan serikat pekerja. Artinya gini, mereka bisa membedakan mana yang sifat serikat pekerja, mana yang bukan. Artinya ini kalau di tingkat bawah nih, pramugari yang bawah ini, mereka nggak peduli Pak terkait dengan Artinya serikat konsumen pekerja. tidak akan jadi korban ketika kemudian ada mungkin, banyak nggak, polemik. nggak, Karena di kemudian antara awak kabin mengkait-kaitkan dengan sendiri. semua kasus beberapa yang kemudian Betul. dialami oleh konsumen ke belakang begitu. Iya. Karena memang Jangan-jangan ada Jangan-jangan. gitu Tapi gini dampaknya, loh, kan? orientasi mereka sebenarnya sederhana aja sih. Yang penting saya menjalankan tugas sebaik-baik mungkin, persoalan lain tidak dipusingkan oleh mereka. Artinya saya terbang, servis, penumpang selesai, pulang, terus sudah selesai. Oke. Dia nggak pusing masalah mau serikat pekerja ribut kayak, mau siapa nggak ribut. Nah, sebenarnya kondisi kayak gitu sebenarnya merugikan Anda teman-teman masih juga. terbang sampai Masih sekarang, terbang. Pak Zainal? Tapi kan saya tidak terbang kan, hampir Sudah 4 berapa bulan. lama tidak Sudah 4 bulan. 4 bulan. Ya. Itu kebijakannya dikeluarkan oleh dan apa? Kebijakannya Pertimbangannya waktu di itu. pertimbangannya saya pikir sih jadi perdebatan ya. Kalau mereka bilang ini kedinasan, tapi saya pikir itu bukan kedinasan. Memang arahnya kepada peniadaan kegiatan serikat pekerja yang dilakukan oleh kami sebagai pengurus. Tapi sikap IKG IKG yang sendiri sah itu. dengan langkah Kementerian BUMN saat ini Ya. full support, artinya mendukung penuh manajemen Ya, yang nantinya harapan akan. saya insya Allah harus full support kepada kita karena kami bukan membuka perselisihan kepada publik, cuma kami juga meminta kepada ke pihak-pihak terkait untuk melihat kepada perusahaan kami ini. Iya. Perusahaan ini sebenarnya kan perusahaan negara, Ini bukan seperti Untuk kemudian- perbaikan. Iya, Ini untuk seperti perbaikan. kotak Pandora, Bi. Iya, Ya. dibuka Tiba-tiba begitu aja. semuanya terbuka, Iya, semua karena dulu tuh keburukannya itu kayak kelihatan. soal lagi deh Pak, ini negara merdeka, tapi kita nggak merdeka seperti di dalam ini. Gitu. Kan Tapi aneh, Pak. harapan dari IKG yang Bapak pimpin sendiri apa gitu dari awak? Harapan kami sih semua normal lagi berjalan secara normal. Jadi ada kemauan untuk berdamai. Kalau untuk berdamai pastilah, tapi kan sejauh Apa mana? kira-kira yang bisa mendamaikan? Dah? Yang bisa mendamaikan apa? Mereka harus kalau memang menuju upaya hukum, memang menuju kepada upaya hukum, selesaikan dulu nih upaya hukum yang terjadi. Jangan melakukan justifikasi sebelum terjadinya penentuan di pengadilan gitu. Kalau memang merasa keberatan dengan kehadiran kami dan merasa kami diada Komnas, ayo kita menuju pada upaya hukum. Kalau memang tidak bisa selesai secara baik-baik. Tapi kalau memang selesai baik-baik, bukan berarti kami harus ke sana dong. Tapi kan lihat jumlah besar semacam. Ada berapa Pak pramugara yang dilarang terbang saat ini? Yang di grounded? Kalau dari kepengurusan kami hampirnya nggak banyak sih dari kepengurusan, paling sekitar 5 orang atau 6 5 orang. 5 Atau orang tapi dari keseluruhannya 2.600. tapi keseluruhannya mungkin banyak ya, hampir 100-an kali. Lebih Keseluruhan. artinya akan ada pramugara atau pramugari yang kerja overtime karena memang tenaganya Iya, menjadi atau berkurang. karena memang ada pengoperasian pesawat yang memang tidak operasi kan. Jadi ada penerbangan yang memang tidak dijadwalkan karena tadi penumpangnya sepi segala macam, itu juga membantu kita kan, membantu mereka dalam mengorganisasi Oke. pramugari. Ini artinya memang menjadi perhatian publik karena ini BUMN, Iya. Betul, gitu kan, Pak. perusahaan milik negara. Ini Tata kelola- maskapai kebanggaan. Betul. Tata kelola perusahaan yang baik itu Betul, harus Pak. dijaga karena Betul. masalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan juga kemudian independen dan kewajaran ini sudah hangus sudah gara-gara kasus Iya, Hari yang kemudian berujung pada masalah. Iya, tapi Ternyata di walaupun internal begitu juga di Garuda masalah. Indonesia masih mendapatkan bintang 5 oleh Skytrax di 2019 ini. Oh enggak, Dan turun. sudah turun ya. Nah, itu dia dengan adanya pembenahan Makanya di saya bilang, berbagai ini sisi. 2018 kemarin 2018 masih. Masih ya? 2018 masih. 2019 nggak dapat apa-apa kita. Ya, karena memang Pak Ari bilang tujuannya kita bukan bintang 5 kok. Jadi Itu tujuannya kan, apa? Jadi kan aneh Pak. Tujuannya Tujuan apa kita dong? hanya mencari profit apa? kita harapkan ada pembenahan di berbagai sisi Pak Zainal agar Garuda Indonesia ini bisa terbang lebih tinggi lagi dan meraih prestasi yang lebih baik lagi. Amin, Karena akibat amin. adanya kasus penyelundupan barang mewah di Garuda Indonesia ini seperti tadi dikatakan oleh Mbak Kania, membuka kotak Pandora. Betul, Bahkan mengenai penyelundupan barang mewah ini dimasukkan dalam cerita pentas anti korupsi, dan ini bukan pentas anti korupsi sembarangan karena dimainkan oleh berbagai menteri. Nah, seperti apa kita lihat, tapi kita ikuti jeda berikut lebih dahulu. Makasih Pak Zainal. Makasih ya, Terima kasih, Mas. Pak Zainal. Aduh, makasih banyak, Pak. Semoga masalahnya. Ya elah, Bang Tohir main kebut bukannya aja. bikin bakso ngaget-ngagetin Main orang. kebut aja mah kita meja warteg kan. Apa sih Bang Tohir? Ini
yang katanya anak bos. Iya nih. Ini bang. Ini kan? Iya bang. Sikat bang. Kayak itu Menteri BUMN tuh nyikat-nyikatin kagak beres. Sikat nih bang. Nah.